Kisah kali ini akan menceritakan tentang pengalaman seorang wanita. Sebut saja namanya Ita. Ketika dirinya memesan ojek online untuk pulang dari tempat kerjanya di sebuah pabrik yang ada di Sidoarjo. Sepulang kerja, seperti biasa Ita menunggu ayahnya untuk dijemput. Dia menunggu di depan pabrik bersama teman-temannya yang lain. Satu persatu, kawan-kawannya pergi meninggalkan dirinya, menyisakan Ita seorang di sana. Tak biasanya ayahnya terlambat menjemput. Hingga tak lama kemudian ayahnya mengabari jika tidak bisa menjemput Ita dikarenakan motornya mogok dan belum selesai diperbaiki. Ayahnya menyarankan agar Ita memesan ojek online, mengingat saat itu hari sudah menjelang malam. Setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi ojol, Ita mendapatkan konfirmasi dan akan segera menjemputnya. Saat pengendara ojek itu datang, tak nampak keanehan sedikit pun. Semuanya nampak normal. Pengendara itu memberikan helm untuk Ita gunakan. Rumah Ita berjarak sekitar 30 menit perjalanan dari tempat kerjanya. Di perjalanan, mereka lebih banyak diam. Sesekali Ita bertanya untuk mencairkan suasana. Mas, udah lama mas ngojeknya? Belum mbak, baru 2 tahunan. Oh, ya itu udah lumayan lama mas. Iya mbak. Setelah obrolan itu, mereka hanya terdiam. Di perjalanan, saat melewati jalan yang cukup rawan, karena sering terjadi kecelakaan, tiba-tiba Mang Ojol berkata, Mbak, hati-hati kalau lewat di sini. Banyak kecelakaan. Bahkan ada yang sampai meninggal. Oh, iya mas. Di sini emang rawan. Sudah terkenal daerah ini mas. Beberapa hari yang lalu saya juga kecelakaan di sini. Lah, tapi masnya nggak sampai kenapa-napa kan? Selanjutnya, Mang Ojol hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan itu. Selang beberapa saat, keanehan mulai muncul. Ketika itu, Ita merasa jika mereka seolah-olah kembali ke jalan yang telah mereka lewati. Padahal menurut Ita, jalan yang mereka lewati sudah benar.
Namun entah kenapa, tiba-tiba mereka kembali lagi ke jalan itu. Jalan di mana sering terjadi kecelakaan. Loh, Mas, kok kita lewat sini lagi, Mas? Tadi kan udah lewat sini. Iya, Mbak. Hati-hati kalau lewat sini. Sering terjadi kecelakaan, Mbak. Iya, Mas. Kan tadi udah cerita. Tapi kok kita lewat sini lagi? Ita mulai merasa khawatir jika terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Beberapa waktu kemudian, Ita dikagetkan saat mereka lagi-lagi kembali ke jalan itu. Loh, Mas, kok ini kita balik lagi? Piye toh, Mas? Aku tak turun aja. Iya, Mbak. Dan hal yang lebih mengerikan terjadi saat ada sesuatu yang menetes dari helm Mang Ojol. Ita awalnya mengira jika yang menetes itu adalah keringat. Namun saat Ita perhatikan, aromanya bukanlah aroma keringat, melainkan aroma amis yang sangat menyengat. Saat itu Ita ingin muntah karena tak tahan dengan aromanya. Mas, apa ini, Mas? Kok amis banget? Stop, Mas, stop. Saya tak turun sini aja. Ita nampak begitu ketakutan. Apa yang dia alami sudah tidak wajar. Dan ketika mereka sudah berhenti, bau menyengat semakin kuat. Ita langsung mencopot helmnya dan mengembalikan helm itu. Hati-hati, Mbak, kalau lewat sini. Sering terjadi kecelakaan. Beberapa hari yang lalu, saya kecelakaan di sini. Kepala saya pecah. Mendengar itu, Ita langsung berlari meninggalkan ojol. Jelas sudah jika yang terjadi padanya merupakan kejadian mistis. Setelah cukup lama berlari, Ita sampai ke sebuah toko dan meminta tolong kepada pemilik toko tersebut. Melihat Ita yang panik, pemilik toko berusaha menenangkan dengan memberikan segelas air putih. Tenang, Mbak. Tenang dulu. Ini, Mbak, diminum airnya. Setelah lebih tenang, Ita menceritakan semua kejadian mengerikan yang dia alami. Mendengar itu, pemilik toko memanggil anaknya. Pemilik toko bertanya tentang kecelakaan beberapa hari yang lalu. Dan benar saja, menurut anaknya, korban kecelakaan beberapa hari yang lalu dikabarkan meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Kepalanya mengalami pendarahan hebat akibat kerasnya benturan. Saking banyaknya darah yang keluar, membuatnya tidak tertolong.
Cerita itu menyebar di masyarakat dan membuat orang-orang lebih berhati-hati saat melintasi jalan itu, terutama di malam hari.